Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini saya akan sharing mengenai salah satu hadis dari Rasulullah mengenai tips bagaimana agar rezeki kita itu datang secara melimpah dengan bisnis yang berkah. Nah, seperti apakah tipsnya? Terus ikuti video ini sampai akhir, jangan di skip, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe untuk ikut berpartisipasi dalam mensyiarkan Islam. Sahabat, salah satu cara untuk mendapat kekayaan yang berkah ialah dengan cara berbisnis atau berdagang. Karena Rasulullah juga menganjurkan seperti itu. Sebagaimana dalam hadisnya, At-tajirul mu'minus saduqul amin ma'asyuhada yaumal qiyamah. Seorang pedagang yang beriman, yang benar, yang jujur dan amanah, kata Rasulullah, maka derajatnya akan bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dengan berbisnis maka diharapkan kita dapat memenuhi kebutuhan ekonomi kita dengan berkah dan halal. Karena memang salah satu jalan untuk mendapat atau meraih kekayaan yang berkah itu dengan cara berbisnis, sahabat. Nah, salah satu tips yang diajarkan oleh Rasulullah agar bisnis kita atau usaha kita itu sukses, berkembang sukses dan berkah, maka Rasulullah mengajarkan dalam hadisnya yang berbunyi, ana thalithus syarikaini ma lam yahun ahaduhuma fa idza khana ahaduhuma kharajtu min bainihima. Jadi kata Allah melalui hadis tersebut, ini insyaallah hadis qudsi ini sahabat, silahkan dicek lagi nanti. Aku, kata Allah, thalithus syarikaini. Jadi kata Allah di sini sahabat, aku, kata Allah, adalah 3 dari 2 orang yang berserikat atau yang bekerja sama. Malam yahun ahaduhuma, selama di antara keduanya tersebut tidak ada yang berkhianat. Fa idza khana ahaduhuma, kalau salah satu di antara keduanya itu sudah berkhianat, maka kharajtu min bainihima, aku keluar dari perserikatan tersebut, dari kerjasama tersebut, kata Allah, sahabat. Nah, dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya salah satu tips agar usaha kita atau agar bisnis kita itu berkembang dengan pesat, yaitu dengan cara menghadirkan Allah dalam bisnis kita. Gimana caranya? Kita harus bekerja sama, sahabat. Kita harus menghindari pikiran seperti ingin sukses sendiri. Kita harus menghindari pikiran seperti mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya sendiri. Kenapa? Karena dengan bekerja sama, dalam hadis ini disebutkan, Allah itu datang pada kerjasama kita. Allah datang pada bisnis kita. Yang apabila Allah datang pada bisnis kita, dalam artian secara logikanya Allah ikut berbisnis dengan kita, maka tentunya Allah ridho dengan bisnis kita tersebut. Dan ketika Allah ridho, maka insya Allah semua hal ihwal baik dari segi produksi, distribusi, semuanya akan disukseskan dan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tips yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat, ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Syarat yang pertama yaitu kita tidak boleh berkhianat. Salah satu dari kita, misalkan kita bekerja sama dengan teman kita untuk membuat bisnis jualan pulsa misalnya. Salah satu di antara kita ini ada yang bermodal, ada yang melaksanakan pekerjaannya. Misalkan sahabat ini ya. Nah, kemudian tugas saya karena yang memodali itu kulaan barang. Dan tugasnya teman saya yang menjualkan itu atau yang menjaga toko itu adalah menjualkan barang. Nah, yang dimaksud berkhianat di sini, misalkan saya kulaan pulsa, kulaannya 10.000, tapi kemudian saya bilang ke teman saya, teman saya ini kulaannya 11.000. Maka di sini saya sudah melakukan khianat. Kenapa? Karena tidak jujur terhadap harga kulaan yang sebenarnya. Dengan harapan kan kita punya selisih 1.000. Seandainya nanti laku misalkan 15.000, kemudian hasilnya yang 4.000 dibagi 2.000, maka kita masih punya hasil 1.000. Harapannya seperti itu. Tapi justru sahabat, dengan melakukan hal-hal seperti ini, kita sudah melakukan yang namanya khianat yang bisa menyebabkan Allah itu keluar dari bisnis kita atau dari kerjasama kita dengan teman kita ini. Ataupun sebaliknya, teman kita yang tidak jujur,
teman kita yang berkhianat, contoh misalkan harga kartu perdana yang harusnya laku 14.000 atau laku 15.000, kemudian teman kita bilang, ini lakunya 13.000. Padahal dijual ke pelanggan itu laku 15.000. Teman kita itu mendapat selisih 2.000 sahabat. Nah, ketidakjujuran seperti inilah yang dapat mencabut keberkahan dari bisnis kita. Yang asalnya dipantau atau diikuti langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah ada salah satu yang berkhianat, maka pasti kata Allah, kharajtu min bainihima, aku akan keluar dari keduanya. Ketika Allah sudah keluar dari bisnis kita, maka jangan harap bisnis kita atau usaha kita akan berkembang sukses sahabat. Karena tidak ada yang kebetulan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu itu atas kuasa Allah. Bahkan air yang jatuh dari pohon talas pun itu bukan kebetulan sahabat, melainkan semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini salah satu dari banyak tips yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, bagaimana caranya kita meraih kesuksesan di dunia dan akhirat dengan bisnis yang berkah tapi juga hasilnya juga akan melimpah. Mungkin itu saja. Kalau ada tips-tips yang lain silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.